Halo Nefrofriends, kali ini saya akan menjelaskan A sampai Z tentang ginjal bengkak atau yang dalam bahasa medis disebut hidronefrosis. Hidronefrosis adalah suatu kondisi pembengkakan pada ginjal yang terjadi karena adanya penyumbatan aliran kencing dari ginjal. Jadi kita tahu bahwa kencing itu dibentuk oleh ginjal. Lalu kencing yang terbentuk itu akan dikeluarkan sampai keluar tubuh itu melewati beberapa jalur. Jadi di dalam ginjal itu sendiri ada saluran yang namanya pelvis renalis. Itu tujuan itu yang sudah terbentuk kencing. Pelvis renalis akan nyambung ke suatu tabung otot turun ke bawah ke kandung kemih yang disebut ureter. Lalu setelah itu dia akan ditampung sementara di kandung kemih dan apabila orang itu kencing atau mengeluarkan kencing, maka kandung kemih itu akan dikosongkan lewat uretra. Jadi itu adalah jalur yang dilewati oleh kencing yang terbentuk di ginjal. Nah, apabila dari seluruh jalur itu tiba-tiba ada sumbatan, terutama sumbatan ini antara pelvis renalis tadi yang ada di dalam ginjal dengan ureter, ada sumbatan di antara itu, maka aliran kencing itu jadinya terganggu. Akhirnya semuanya numpuk gitu ya di pelvis renalis di ginjal, inilah yang menyebabkan ginjal itu menjadi bengkak. Ini yang disebut hidronefrosis. Bahayanya kalau bengkak ini terjadi terus-menerus, maka lama-lama pembengkakan dari pelvis renalis yang berisi kencing ini dia akan bisa menekan jaringan-jaringan ginjal di sekitarnya dan akhirnya merusak ginjal. Jadi hidronefrosis ini sebenarnya bisa terjadi secara tiba-tiba maupun terjadi secara kronik atau dalam jangka panjang. Bisa juga terjadi sumbatan yang sifatnya parsial atau sebagian atau sumbatannya sifatnya benar-benar sumbatan total atau komplit dan bisa terjadi di salah satu ginjal maupun di kedua ginjal. Sekarang gejalanya apa nih hidronefrosis ya? Jadi hidronefrosis itu adalah pembengkakan ginjal tadi. Gejala yang paling khas pada hidronefrosis itu adalah adanya nyeri perut atau nyeri pinggang. Jadi nyeri ini terjadi karena saraf-saraf yang ada di selaput ginjal itu akhirnya ikut tertarik atau ketarik ya karena dia membengkak, tertarik dan akhirnya menyebabkan suatu nyeri. Dan nyerinya sifatnya tumpul ya, jadi seperti nyeri di pinggang atau nyeri di perut. Itu yang pertama. Lalu gejala lain ini tergantung penyebab dari hidronefrosis, nanti akan kita bahas penyebabnya. Jadi salah satunya gejala yang bisa muncul itu adalah gejala infeksi saluran kencing. Kenapa? Karena pada hidronefrosis tadi terjadi sumbatan aliran kencing, maka sumbatan aliran kencing itu beresiko menyebabkan infeksi saluran kencing. Karena bakteri-bakterinya jadi nggak ikut terbilas keluar ya. Jadi gejala-gejala infeksi saluran kencing juga bisa menyertai hidronefrosis. Jadi misalnya gejala nyeri pinggang yang disertai demam, lalu juga nyeri pada saat kencing, anyang-anyangan, ya gejala-gejala infeksi saluran kencing yang lain itu juga bisa terjadi. Selain itu, berubahnya jumlah kencing juga menjadi salah satu tanda dari hidronefrosis. Kalau hidronefrosis atau sumbatan ini terjadi di kedua ginjal dan sumbatannya cukup berat, kadang-kadang tiba-tiba orang itu jadi nggak keluar kencingnya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa memproduksi kencing, tapi karena kedua aliran kencing di kedua ginjal ini terhambat, akhirnya kencing itu nggak keluar. Jadi bisa sampai terjadi sangat berkurang jumlah kencingnya, atau malah jumlah kencingnya bertambah karena terjadi salah satu sumbatan, ginjal yang satunya kayak kompensasi gitu ya, jadi jumlah kencing itu jadi berlebihan. Itu juga bisa terjadi pada hidronefrosis. Lalu apa sih penyebab hidronefrosis? Jadi penyebab hidronefrosis itu adalah semua penyebab yang bisa menyebabkan sumbatan aliran kencing tadi di sepanjang saluran kencing. Yang paling sering adalah batu. Batu itu bisa ada di ginjal, bisa ada di antara ginjal dan ureter, ya, bisa juga ada di uretra, bisa juga ada di kandung kemih, itu batu. Lalu yang kedua adalah penyempitan dari saluran kencing itu sendiri yang bisa disebabkan karena infeksi berulang, terus dia mengalami penyembuhan yang akhirnya menyempit, misalnya seperti itu, atau ada injury, luka, operasi dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan luka, itu juga bisa menyempitkan saluran kencing. Berikutnya adanya gangguan saraf. Gangguan saraf ini juga bisa menyebabkan aliran kencing itu seolah-olah
tersumbat ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang menyumbat, tapi karena ada gangguan gerakan dari otot ureter, ginjal, itu akhirnya kencing itu jadi seperti tersumbat, nggak jalan alirannya ya. Itu juga bisa misalnya pada orang-orang dengan diabetes, orang-orang dengan stroke ya, ada riwayat kerusakan saraf, itu bisa. Lalu adanya pembesaran prostat. Nah, pembesaran prostat pada pasien laki-laki itu juga bisa menyumbat terutama di daerah uretra karena prostat itu lokasinya mengelilingi uretra. Begitu dia membesar, menyumbat, maka pembengkakan itu bisa terjadi di kedua ginjal malahan ya, karena uretra itu ada di ujung sekali. Lalu yang berikutnya, ini juga bisa terjadi pada anak-anak kecil ya, karena ada beberapa kelainan kongenital yang menyebabkan penyumbatan pada aliran kencing tersebut. Misalnya kelainan-kelainan dari yang namanya vesiko-uretral reflux. Jadi adanya reflux atau kembalinya aliran kencing dari kandung kemih itu ke atas ya, ada gangguan klep di situ. Lalu ada banyak juga macam-macam kelainan anatomis secara kongenital yang bisa menyumbat aliran kencing. Lalu ini juga bisa terjadi pada orang hamil, di mana orang hamil itu ada hormon-hormon tertentu yang justru muncul pada saat hamil untuk merilekskan otot polos. Jadinya ureter ini jadi juga lebih jarang kontraksi. Jadi seperti tadi, sumbatannya sifatnya karena dia tidak bergerak ya, karena berkurang pergerakannya, akhirnya aliran kencingnya juga jadi terhambat, tapi tidak ada sumbatan secara mekanik seperti itu. Nah, untuk penanganannya sebenarnya kembali lagi ke penyebabnya. Jadi pada prinsipnya adanya sumbatan, itu sumbatannya harus diatasi. Kalau ada sumbatan mekanik, ya misalnya batu, batunya harus diambil. Lalu juga nanti ada mekanisme-mekanisme operasi atau operatif yang digunakan untuk membuka aliran kencing itu lagi. Itu banyak sekali mekanismenya dan ini kita biasanya join dengan dokter bedah urologi gitu ya. Jadi semua penyebab itu harus ditangani. Kalau yang mekanik biasanya dengan operatif atau dengan tindakan-tindakan tertentu. Tapi kalau yang tadi misalnya masalah saraf dan lain-lain itu disesuaikan lagi dengan penyebabnya. Pada prinsipnya untuk menangani ya harus ditangani penyebabnya. Jadi gitu ya Nefrofriends, penjelasan tentang hidronefrosis atau pembengkakan ginjal. Semoga bermanfaat.